Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Session Closing. Ya pemirsa, pandemi membatasi ruang gerak, baik dari sisi aktivitas normal maupun bisnis. Akan tetapi bisnis harus tetap berjalan untuk bertahan di tengah pandemi. Lantas bagaimana cara melihat peluang bisnis di tengah pandemi? Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Dampak pandemi tidak ada habisnya dalam mengikis sektor perekonomian di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengubah hampir semua lini kehidupan. Keharusan social distancing demi menghambat penyebaran virus berbahaya tersebut telah berimbas sangat besar pada perekonomian. Banyak perusahaan yang gulung tikar dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Kini, kendati new normal sudah berjalan supaya roda ekonomi bisa kembali berputar. Imbas pandemi COVID-19 terhadap perekonomian sudah terlanjur besar dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Pemerintah pun berusaha untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi ini dengan melakukan berbagai kebijakan. Membangun strategi bisnis yang tepat untuk dapat bertahan di tengah pandemi menjadi sebuah keharusan. Di tengah kelesuan ekonomi akibat pandemi ini, hal tersebut bukan berarti tidak tersisa peluang dan kesempatan sama sekali. Masih banyak peluang bisnis-bisnis baru yang bisa Anda jajaki dan berpotensi menghasilkan keuntungan di tengah kondisi krisis. Selain mengedepankan strategi marketing untuk meraih cuan, pebisnis perlu memperhatikan pengaturan keuangan perusahaan yang baik. Situasi yang disebabkan oleh wabah COVID-19, sempitnya ruang gerak antara penjual dan pembeli, serta aktivitas bisnis menjadikan sistem online sebagai jalan keluar di tengah pandemi. Promosi dan kolaborasi menjadi alat yang penting dalam membangun bisnis baik offline maupun online. Lantas, bagaimana meraih cuan di tengah pandemi? Berikut ulasannya untuk Anda. Ya pemirsa, di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi COVID-19 ternyata tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk tetap dapat berkreasi dan juga berinovasi demi menghasilkan pundi-pundi rupiah ataupun cuan begitu ya. Salah satunya dengan berbagai macam ide bisnis yang menarik. Dan kita akan coba membahas topik yang menarik ini bersama dengan rekan Mangi Veracong. Halo siang Mangi. Ya halo siang rekan Fajar. Ya sehat ya Mangi ya. Saya sehat, terima kasih. Fajar sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu dan tentunya tetap semangat. Nah Mangi, ini terkait dengan peluang bisnis, ini tadi sudah saya kasih sedikit bocorannya ke pemirsa untuk bisa tetap berbisnis atau mencari pundi-pundi rupiah di tengah pandemi. Sebetulnya peluang-peluang apa saja sih Mangi yang bisa kita lihat untuk meraih cuan begitu ya di tengah pandemi saat ini? Ya baik, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, adanya pandemi COVID-19 ini memang memberikan hantaman yang cukup berat ya, cukup keras terhadap perekonomian tidak hanya di Indonesia namun juga hampir di seluruh negara-negara di dunia, yang mana hingga saat ini pun pemerintah ini terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat ya, dan sudah banyak sekali bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Contohnya memberikan bantuan langsung tunai, kemudian bantuan sosial, kemudian ada juga beberapa waktu lalu memberikan keringanan pajak dan juga subsidi listrik, di mana pada episode lalu kita juga sudah sempat membahas ya Fajar bahwa Menteri Koperasi dan UKM ini berencana untuk memperpanjang bantuan bagi UMKM senilai 2,4 juta rupiah dengan hingga tahun depan ya, dan juga bertepatan ternyata dengan bulan ini pemerintah juga menurunkan atau memberikan bantuan subsidi gaji senilai 1,2 juta rupiah kepada masyarakat yang ditunjukkan bagi pekerja dengan pendapatan di bawah 5 juta rupiah. Nah, sisi baik yang bisa kita ambil dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini adalah sebenarnya jika kita bisa memanfaatkan dengan baik bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ini bisa kita olah kembali yang kemudian nantinya ini bisa mendatangkan cuan di masa pandemi tentunya bagi diri kita sendiri ya, dan memang peluang-peluang bisnis ya atau peluang-peluang mendapatkan cuan di tengah pandemi COVID-19 ini juga cukup banyak sekali Fajar, dan mungkin salah satunya selain berbisnis kita juga bisa berinvestasi Fajar. Oke, ada peluangnya di sana begitu ya tadi, selain berbisnis juga berinvestasi. Tapi mungkin boleh dibagikan begitu atau di-share juga Mangi, sebetulnya adakah cara-cara yang lebih spesifik atau seperti apa sebetulnya cara meraih cuan atau keuntungan tadi di tengah pandemi? Ya, mungkin salah satu caranya tadi sudah saya jelaskan, selain berbisnis juga kita bisa berinvestasi ya, di mana
untuk investasi saat ini juga sudah banyak sekali, mulai dari ada saham, kemudian reksadana, kemudian ada obligasi dan juga emas, yang mana saat ini pun jika kita ingin berinvestasi ini juga sudah lebih mudah karena bisa dilakukan secara online. Nah, untuk Fajar sendiri tentunya juga pasti sudah berinvestasi ya Fajar ya? Tentu, saya juga termasuk salah satu investor aktif begitu ya, karena kemudahan aplikasi yang saat ini sepertinya bisa menjadi alat bantu kita ini untuk investasi. Jadi sebetulnya untuk sisi investasi tidak ada alasan, Mangi. Ya, dan memang sebenarnya investasi ini pun merupakan satu hal yang penting bagi perencanaan keuangan tentunya di dalam kehidupan kita. Dan selain berinvestasi, ternyata kita juga masih bisa melakukan atau mendapatkan cuan dengan berbisnis ya. Contohnya dengan melihat apa saja sih barang-barang yang memang saat ini sedang diminati oleh masyarakat dan juga dibutuhkan, dan kita mungkin bisa menyediakan untuk dijual yang nantinya kemudian ini bisa menjadi satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Ja. Oke, terkait dengan bisnis begitu ya di tengah pandemi, sebelumnya jika ada data yang ditunjukkan oleh Menteri Koperasi dan UKM, kemudian Asosiasi E-commerce Indonesia, bahwa terjadi kenaikan transaksi terutama transaksi online dari sejumlah bahan pokok ataupun barang-barang lainnya. Nah, ini apakah kemudian bisa menjadi celah juga, dan sebetulnya bisnis apa ini Mang yang cocok sekali di tengah kondisi saat ini? Ya, salah satu bisnis yang cocok untuk dijalani ya, bisnis kecil-kecilan dengan modal yang tidak terlalu besar yang bisa dijalani di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan menyediakan atau memproduksi alat-alat kesehatan, contohnya seperti masker kain, kemudian hand sanitizer buatan sendiri, ataupun mungkin face shield ya, di mana barang-barang tersebut atau produk-produk tersebut ini merupakan barang-barang yang memang sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dan kegiatan masyarakat di luar rumah. Dan mungkin beberapa orang juga berpikir saat ini kan sudah banyak sekali nih yang menjual masker kain, apa tetap laku jika saya ingin menjual masker kain. Nah, di sini sebenarnya yang dibutuhkan adalah inovasi dan juga kreativitas dari masyarakat tersebut. Contohnya, tidak hanya menjual masker kain saja, namun bisa dibuat paket ya, antara masker kain, kemudian ada juga hand sanitizer dan juga face shield yang dijual dalam paketan yang biasanya disebut dengan new normal kit ataupun a pandemic kit. Selain itu ternyata terdapat beberapa tips dan trik juga untuk menjual masker kain ya, selain harus memilih kain-kain yang memang bahannya cukup nyaman digunakan dan modelnya juga harus menarik agar diminati oleh masyarakat luas. Nah, salah satu kain yang bisa digunakan untuk dibuat masker kain ini adalah kain katun, karena ternyata kain katun ini, Fajar dan pemirsa, memiliki serat yang kecil. Jadi bisa meminimalisir penularan virus COVID-19. Kemudian masker kain yang disarankan ini harus ukurannya lebar, karena agar bisa menutupi pangkal hidung dan juga bagian pipi ya. Boleh lebar tapi tidak disarankan terlalu tebal, karena jika terlalu tebal ini dikhawatirkan bisa menghambat pernafasan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa untuk karet pengaitnya ini juga tidak boleh terlalu kencang agar lebih nyaman saat digunakan. Kemudian ternyata selain ide berbisnis untuk menjual alat-alat kesehatan, saat ini sedang hype sekali, sedang tren sekali menjual baju tidur atau piyama, Fajar, yang memang banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Oke, selain masker kain ada bisnis piyama di sana. Ini juga saya sebetulnya cukup penasaran, Mangi. Kita lihat di sosial media, di Instagram, baju atau piyama begitu ya, colorful sekali, warnanya macam-macam sekali, tapi tiba-tiba ngehit saja begitu. Nah, ini sebetulnya apa yang memang menjadi latar belakang akhirnya bisnis jual beli piyama menjadi begitu menarik dan begitu happening begitu saat ini? Ya, ternyata setelah saya membaca banyak artikel lalu mencari-cari data, salah satu alasan kenapa baju tidur ya, atau piyama ini bisa hype sekali di masa pandemi COVID-19 karena memang ternyata masyarakat saat ini lebih menyukai pakaian-pakaian yang simple ya, karena memang saat ini masyarakat membatasi kegiatan di luar rumah ya, karena ada kekhawatiran
akan tertular virus COVID-19, dan banyak juga nih masyarakat yang melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home ya, di mana mungkin beberapa masyarakat yang melakukan WFH di rumah ini terkadang harus meeting, mungkin virtual meeting, mengikuti virtual meeting ataupun mengikuti seminar-seminar dari rumah, yang mana ternyata meskipun di rumah saja ini harus tetap menggunakan baju yang fashionable saja. Dan terkait hal tersebut, banyak sekali masyarakat yang menjual baju tidur atau piyama ini dengan berbagai motif dan berbagai macam model, yang mulai dari model-model tie-dye yang saat ini juga sedang bisa dikatakan naik daun dan banyak diminati oleh masyarakat. Dan tidak sedikit ternyata ada juga beberapa masyarakat yang menggunakan baju tidur tersebut ini untuk dipakai berkegiatan di luar rumah, Fajar, karena memang trennya sekarang sedang seperti itu dan bisa dijadikan sebagai satu peluang bisnis. Namun di sini yang perlu di-highlight adalah memang jika kita ingin mencoba berjualan baju tidur ini agak membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, untuk kalian atau bagi pemirsa yang memang tidak mempunyai modal yang cukup, ini bisa mencoba dengan menjadi dropshipper ataupun menjadi reseller terlebih dahulu untuk bisa mengambil barang yang diproduksi oleh orang lain kemudian dijual kembali, tentunya agar dengan model-model yang menarik ya, agar bisa diminati oleh masyarakat luas. Ternyata selain tadi sudah ada bisnis alat-alat kesehatan, kemudian baju tidur yang sedang hype, sekarang juga bisa menjual ya, ada peluang untuk menjual makanan-makanan sehat, Fajar, yang memang juga sedang diminati oleh masyarakat saat ini. Oke, makanan sehat juga menjadi salah satu celah yang kemudian bisa dimanfaatkan. Selain tadi alat kesehatan, kemudian juga baju tidur yang sampai dengan saat ini sepertinya trennya masih terus berlanjut dengan tentunya potensi keuntungan yang bisa kita dapat. Bisnis makanan sehat begitu yang tadi sudah disebutkan oleh Mangi juga bisa menjadi salah satu pilihan makanan berbasis sayuran atau vegetarian food begitu ya. Kemudian salad dan juga makanan-makanan sehat lainnya. Ternyata juga ini bisa menarik perhatian karena masyarakat cenderung lebih menjaga gaya hidupnya yang harus bisa lebih sehat lagi begitu ya di tengah kondisi pandemi saat ini. Tapi jika kita lihat lebih lanjut, Mangi, apakah kemudian semenarik itu bisnis makanan sehat sendiri? Iya, karena memang saat ini masyarakat ya, kesadaran akan hidup sehat ini cukup meningkat drastis ya. Jadi masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi makanan sehat. Kemudian bisa juga selain berbisnis makanan sehat, minuman-minuman sehat ya, seperti mungkin jus tanpa pengawet, tanpa gula, dan juga minuman-minuman seperti jahe yang dicampur dengan lemongrass ini juga bisa menjadi satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat, karena memang kembali lagi saat ini kesadaran masyarakat untuk hidup sehat ini cukup meningkat drastis. Dan jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman sehat ini akan disinyalir ya, akan bisa meningkatkan imunitas tubuh dan bisa meminimalisir agar tidak tertular ya dari virus COVID-19. Dan tentunya jika ingin berbisnis makanan sehat dan minuman sehat, yang perlu diperhatikan adalah jangan lupa untuk selalu memperhatikan kebersihan dan juga kehigienisan dari produk yang kita jual. Selain makanan dan minuman sehat, kita juga bisa mencoba nih untuk berbisnis perlengkapan olahraga yang memang saat ini banyak juga masyarakat yang melakukan sepedahan gitu ya, goes bersama teman-teman. Contohnya kita bisa menjadi reseller ataupun bisa memproduksi juga helm sepeda, mungkin pakaian untuk bersepeda, atau mungkin matras untuk olahraga di rumah. Dan masih banyak lagi sebenarnya ide-ide bisnis lainnya, contohnya menjadi influencer yang hanya membutuhkan kreativitas tentunya ya, dan juga membutuhkan gadget dan koneksi di internet untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian saat ini kita sudah hampir memasuki akhir tahun nih Fajar dan juga pemirsa, di mana momen akhir tahun ini bertepatan sekali dengan momen tahun baru dan juga hari Natal, yang sebenarnya ini ada sedikit peluang juga jika kita bicara mengenai Natal dan juga tahun baru. Nah, kita bisa memanfaatkannya untuk memproduksi hampers atau bingkisan yang bisa kita jual mendekati momen-momen tersebut. Dan ternyata karena bisnis memang banyak sekali ya, dan juga banyak masyarakat yang mencoba menjalani di tengah pandemi ini, karena memang ternyata bisnis-bisnis yang saya sebutkan tadi ini modalnya juga tidak terlalu besar. Dan ternyata beberapa dari teman kita ya, ini juga ada yang menjalankan bisnis tersebut dengan modal kurang dari Rp500.000. Dan ini kita bisa saksikan dari tayangan berikut.
Bisnis online kecil-kecilan, ada new normal kit atau pandemic kit yang isinya kayak ada masker, hand sanitizer, face shield, alat makan, dan lain-lain. Udah ngejalanin bisnis ini sekitar 3 bulan lebih, dan awalnya emang iseng aja, karena ngebaca pasar, ngebaca market, kayaknya orang-orang lagi pada butuh yang namanya masker, hand sanitizer, face shield dalam satu paket, jadi berinisiatif untuk ngejual new normal kit ini. Modal awalnya pun nggak banyak, nggak sampai 500.000, dan omsetnya kurang lebih sekali penjualan atau sekali penjualan itu bisa sampai hampir 2 kali lipat dari modal awal. Ya, dan ternyata tadi setelah kita saksikan tayangan berikut ya Fajar, ini salah satu masyarakat mencoba untuk berbisnis menjual alat-alat kesehatan, dan ternyata modalnya ini tidak lebih dari Rp500.000, dan memang sekali lagi saya katakan, jika kita bisa melihat peluang yang ada, tentunya banyak juga ide-ide bisnis yang bisa kita jalankan untuk meraih cuan di tengah pandemi COVID-19. Dan jika kita sudah bisa memutuskan produk apa yang ingin kita jual, bisnis apa yang ingin kita jalankan, hanya tinggal bagaimana kita harus pikirkan cara untuk mempromosikan atau menjualnya ya kepada masyarakat luas. Dan mungkin salah satu caranya adalah dengan berjualan online yang memang saat ini sedang diminati oleh masyarakat di luar sana, karena kemudahan yang didapatkan ini saat berbelanja online dan lebih simpel daripada kita harus berbelanja ke toko offline saja. Oke, jadi cukup banyak peluang yang bisa kita lihat begitu ya. Tadi salah satunya bisnis makanan sehat, kemudian juga alat-alat olahraga dan juga berbagai peluang lainnya. Tapi saya ingin tanya juga Mangi, sebetulnya sudah mencobakah beberapa atau mungkin salah satu dari bisnis tersebut atau masih menjadi konsumen sejauh ini Mangi? Saya masih menjadi konsumen, tapi ada niat nih sebenarnya Fajar ingin mencoba bisnis kecil-kecilan yang ternyata modalnya juga tidak terlalu besar. Hanya tinggal bagaimana kita melihat peluang yang ada saja. Untuk Fajar sendiri bagaimana? Ya, ini memang masih tahapannya masih mempersiapkan begitu ya, karena memang sejauh ini ya masih menggunakan jasa atau masih mengkonsumsi barang yang dijual tadi oleh berbagai bisnis yang sudah disebutkan, salah satunya mungkin makanan sehat dan juga minuman begitu yang cukup mudah untuk kita lakukan pemesanan dan akhirnya sampai juga begitu ya ke kantor, ke rumah, dan akhirnya bisa kita konsumsi secara sederhana dan juga simpel sekali. Nah, tapi terkait dengan peluang bisnis tadi Mangi, tadi sempat disebutkan juga salah satunya bisa memanfaatkan platform online. Meskipun offline juga sebetulnya masih bisa juga kita lakukan, bisa kita optimalkan. Tapi dari sisi online, apakah kemudian ada trik-trik khusus atau mungkin saran-saran khusus yang bisa diterapkan begitu ya oleh para pemirsa mungkin yang baru saja memulai bisnis online? Karena kita tahu ini banyak sekali, marketnya besar sekali, tapi bagaimana kemudian dari Mangi sendiri, adakah kemudian informasi terkait hal itu untuk bisa memaksimalkan penjualan di platform online? Oke, sebenarnya memang I'm not an expert ya Pak Fajar ya, tapi setelah saya baca beberapa artikel, kemudian mencari-cari sumber informasi, ini ada beberapa tips and trik yang bisa dijalankan jika kita ingin berbelanja online. Nah, jika kita menjadi seorang dropshipper atau reseller, ini kita harus mencari suppliernya ya, yang tepat agar nanti produk-produk yang kita jual ini bisa diminati oleh masyarakat luas. Kemudian keterangan toko ini juga harus singkat, jelas, kemudian harus padat juga agar masyarakatnya atau customer ini tidak bingung saat membaca keterangan produk atau keterangan tentang toko yang bisnis yang kita jalankan tersebut. Kemudian kita bisa juga menghasilkan atau menghadirkan foto-foto produk yang menarik, karena ternyata sekitar 30% customer atau masyarakat di Indonesia ini tertarik membeli sesuatu karena melihat foto yang cukup menarik. Dan jangan lupa kita harus selalu ramah kepada customer, kemudian harus fast response juga nih Fajar, karena kalau misalnya ada customer yang ingin membeli produk kita, kemudian kita responnya lama sekali, pasti customer tersebut bisa pindah toko begitu Fajar. Dan kemudian jangan lupa kita harus selalu konsisten dalam menjalankan bisnis apapun sebenarnya, dan juga rajin-rajin beriklan sih Fajar, karena memang saat ini media iklan juga sudah banyak sekali ya, salah satunya melalui influencer yang memang banyak dilakukan oleh online shop atau toko-toko saat ini. Dan mungkin beberapa dari pemirsa
berpikir bahwa bagaimana saya bisa menjalankan bisnis jika saya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah ya. Karena tadi di awal saya sempat menyinggung kita bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah yang kemudian bisa dijadikan bisnis ya. Nah, mungkin bagi pemirsa yang tidak mendapatkan semacam BLT dan lain-lain, ini bisa memanfaatkan dana tabungan atau dana darurat yang dimiliki untuk kemudian dijadikan modal untuk berbisnis di masa pandemi COVID-19 ini saja dan pemirsa. Oke, jadi sekali lagi yang perlu di-highlight juga bagaimana kemudian kesiapannya untuk memulai bisnis, perlu perhitungan yang cermat agar kemudian tidak terjebak dalam ikut-ikutan saja begitu ya untuk memulai bisnis baru terutama di tengah kondisi saat ini. Baik, Mangi terima kasih banyak sudah berbagi siang hari ini. Kita Terima kasih, akan Pak Jan. diskusi dengan tema lainnya di waktu berikutnya begitu ya. Sukses selalu Mangi. Ya pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.